Baiklah, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Rifai Martin. Di sini akan memaparkan mengenai ide yang saya coba desain, yaitu mengenai donor chain. Salah satu platform pendonoran darah yang mungkin kita bisa melihat secara langsung di sekitar kita, di App Store maupun di Play Store, banyak aplikasi pendonoran darah, namun tidak ada yang berteknologi blockchain atau menggunakan smart contract dalam pengembangannya. Nah, ide ini juga muncul ketika saya ke-trigger informasi adanya lomba mengenai pengembangan aplikasi menggunakan smart contract, dan ide ini muncul juga ketika saya secara langsung di kehidupan saya melakukan donor darah ke salah satu PMI di daerah Bogor, dan after saya melakukan donor darah, saya ternyata mendapatkan rewards berupa snack dan bahan pokok lainnya. Nah, dari sini saya mulai kepikiran untuk gimana caranya kita membuild suatu platform, dan di ide ini saya baru kepikiran untuk mendevelopnya di web. Dan ini juga bisa sekaligus memperkenalkan mengenai Web3. Setelah itu saya coba mulai mengeksplorasi mengenai stack dan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya berupa Hero, dan mencoba untuk melakukan deployment atau membuat smart contract langsung di stack ini. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai aplikasinya langsung, saya sudah mendevelop smart contract-nya dan saya deploy ke DevNet, testnet, dan untuk mainnetnya belum. Nah, di sini ada smart contract donor chain dan donor chain satu. Ini donor chain satu sama aja sebenarnya. Nah, nanti di dalam smart contract ini kita punya 5 function ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau coba untuk memanggil function di dalam smart contract ini dan menggunakan Hero.so ini salah satu platform yang dikembangkan oleh Stack Team juga. Di- Bisa digunakan untuk mengembangkan smart contract, dan kita bisa langsung tes functionnya di dalam sini. Sambil nunggu DevNet starting, kita bisa melihat langsung website yang sudah saya kembangkan mengenai donor chain ini. Nah, ini dashboardnya ya teman-teman. Dashboardnya ada total donor, available darah yang ada, penyebaran darah yang ada, partner hospital yang sudah linked, emergency request yang sudah dibuat oleh beberapa rumah sakit. Dan nanti mungkin scope-nya akan didetailkan lagi ya, karena di sini mungkin terlihat lebih general. Nanti akan bisa difilter by location ya, atau by provinsi. Jadi nanti at least misalkan di sini ada Jawa Barat, nanti bisa lihat data penyebaran pendonoran darah di daerah Jawa Barat itu ada berapa dan berapa rumah sakit yang membutuhkan. Ini from emergency request-nya. Emergency request ini digunakan oleh hospital jika memang hospital tersebut sedang benar-benar membutuhkan donor darah, dan nantinya ketika emergency request itu dibuat, nanti akan ada blast notif ke email dari beberapa pendonor yang sudah melakukan registrasi ke aplikasi kita, donor chain ini. Nah, ini halaman donor profile-nya. Nanti di halaman donor profile ini terdapat donation history. Misalkan John Doe ini berapa kali melakukan donor darah. Misalkan dia sudah donor darah tanggal sekian-sekian di RS Medicare, RS Sejahtera,
Nanti akan setelah proses request donor darahnya dilakukan, actionnya sudah diambil darahnya, dan rumah sakit melakukan approval terhadap pengajuan untuk melakukan donasi donor darahnya. Nanti di donation history akan muncul data historical John Doe ini berupa poin yang dia dapat. Nah, jika John Doe ingin melihat berapa ingin melakukan membuka leadernya wallet, bisa langsung mengklik button leader ini. Nah, mungkin nantinya di aplikasi kita juga akan dilakukan informasi bahwa aplikasi ini dibangun di dalam teknologi Stacks dan bisa mensupport pendistribusian pengkonvers melakukan konversi terhadap poin ke STA coin. Jadi ketika user sudah melakukan konversi tersebut, nanti akan otomatis ke dispose ke walletnya John Doe. 100 poin itu nanti akan kita konversi ke 1 STX. Nah, di mana approval proses request dananya itu ada di hospital dashboard. Nah, jadi misalkan John Doe melakukan request pendonoran darah di RS Medica, nanti di sini akan terlihat oleh user RS Medica dashboard, dan dia memiliki opsi accept, cancel, dan bisa terlihat statusnya pending, apakah sudah selesai atau ditolak. Mungkin secara aplikasinya seperti itu, nantinya akan banyak pengembangan fitur-fitur lainnya yang mungkin lebih eh, komprehensif dan lebih detail. Secara gambaran besarnya seperti itu. Dan untuk smart contract-nya, kita coba lihat lagi ya. Udah ready ya. Deployed in testnet, ini sudah di-deploy di testnet. Dia punya 4 function ya. 4 function yang terdiri dari. Nah, di sini kita bisa langsung interact dengan smart contract-nya ya, teman-teman. Misalkan kita coba interact dengan menggunakan call function di smart contract donor chain ini terdiri dari 5 function ya: get donor point, record donation reward, convert point to STX, deposit STX. Get donor point ini kita bisa nge- melakukan pengambilan data point ke wallet tertentu ya. Misalkan wallet address-nya itu berikut. Artinya dia masih belum terdistributed poinnya, terdisperse poinnya ke dalam wallet, ke dalam profil dia. Misalkan kita mau coba melakukan record donation reward ke dalam alamat address walletnya si wallet satu ini. Nah, transaction submitted. Nah, kita coba melakukan eh, getting berapa poin yang dia dapat tadi. Poinnya bertambah jadi 100. Jadi setiap dia melakukan donor darah, nanti function record donation tadi akan kita call di sisi permain. Dan nanti akan ke calculate menjadi 100. Jadi setiap selesai donor akan selalu bertambah 100. Misalkan kita coba coba record donation reward lagi ke
alamat yang sama, terus lalu coba kita get alamat wallet tadi, dan bertambah menjadi 200. Nah, ini adalah function horn per point to stake-nya. Nah, nanti eh, wallet satu ini, poin yang tadi berjumlah 200 akan dikonversi menjadi 2 stake, karena 100 poinnya itu 1 stake. Nah, di cobaannya sendiri, saya sudah melakukan percobaan-percobaan integrasi dengan smart contract yang sudah di-deploy di testnet, dan mencoba mengkonekkan, melakukan pemanggilan function tadi, namun banyak mengalami kendala. Namun dari beberapa percobaan, function get donor point tadi bisa saya panggil. Nantinya akan coba saya lakukan eksplorasi lagi untuk ke 5 function tadi agar bisa dipanggil langsung dari sisi front end dan di-trigger dari end user oleh customer itu sendiri. Mungkin itu saja mengenai presentasi project atau ide donor chain ini. Ya, nantinya saya yakin aplikasi ini akan sangat berguna dan membuat end user atau customer lebih semangat melakukan pendonoran darah, karena setiap sekali ia selesai donor darah akan mendapatkan 100 poin dan dikonversi menjadi 1 STX, dan 1 STX itu bisa dicairkan atau di withdrawal jika terus dikumpulkan menjadi uang. Dan secara eh, aplikasinya juga, ini aplikasinya saya yakin suatu hari nanti jika terus dikembangkan akan menjadi aplikasi yang sangat mudah diakses dan secara tidak langsung memperkenalkan Web3, karena sangat mudah diakses, tidak perlu harus install di Play Store atau App Store, karena kadangkala di Play Store ada aplikasi donor B tapi di App Store tidak ada donor B. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.